Kalau orang yang investasi di kripto tuh menurut saya bukan investasi. Kalau investasi di bisnis tuh biasanya yang kita lihat dua faktor sih. Kalau saham prinsipnya pajak penghasilan itu didapat dari dua hal. Oke, welcome to Trust Fashion Podcast. Jadi kita kemarin udah bahas soal pajak yang cukup banyak lah ya. Ada soal pajak UMKM, ada soal pajak pribadi, dan sekarang kita mau bahas soal pajak yang mungkin sedikit yang lagi hot topic lah. Ini ngomongin soal investasi. Ada ngomongin soal investasi kripto, saham, gold yang lagi rame juga. Tapi tentunya aku nggak sendirian nih. Tentunya kita akan ditemani sama CEO-nya dari Trust Fashion Group. Kita mau kenal dulu, namanya Pak Dani. Ya, halo Jovan. Mungkin kita langsung aja ya Pak. Ini kan kita lagi rame ya, hangat banget lah ya topik soal investasi. Dimana terutama gold, misalnya gold tuh lagi naik banget, sekarang udah nyampe $3.500 ya. Oh, secara dolar pernah nyentuh sampai 5.000-an. 5.000-an ya? 5.000-an. Itu kan naik sekarang banget ya? udah turun lagi. Lagi ya Gara-gara ya. Itu kalau bisa dibilang secara overall itu naiknya gara-gara ada perang di Eropa sana, gara-gara Amerika ya. Yeah. Tapi dunia itu memang lagi nggak beres. Dari sisi financial market saham, kripto, rupiah juga, itu semua lagi hancur ya Pak ya. Yeah. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau tanya Bapak nih. Bapak sekarang ada investasi di mana Pak? Saya sekarang 80% itu mungkin larinya semua ke bisnis real sih. Bisnis real? Ya. Contohnya apa? Ya misalnya F&B, ini salah satunya ya ini ada juga nih ya. Ini salah satu brand F&B yang memang diinvest sama bagian dari Trust Fashion juga. Terus ada juga beberapa bisnis yang sifatnya jasa. Jasa itu biasanya kayak jasa interior, konstruksi. Habis itu juga ada kita punya retail bisnis yang mungkin nama brandnya udah banyak yang tahu juga, Kemayu. Nah itu kita juga ada. Jadi untuk saham, kripto saya udah exit di Desember kemarin. Karena biasanya karena saya kebetulan kan fokusnya di ngerjain pajak ya. Jadi saya mau konsentrasi ngurusin pajak sampai dengan April. Karena masih banyak kerjaan. Ya, jadi saya nggak mau terganggu sama investasi yang sifatnya volatil, kita harus pantau gitu. Jadi saya exit dulu. Jadi pada prinsipnya kalau investasi dalam bentuk aset saham, kripto dan lain-lain itu saya udah nggak ada. Maksudnya saya exitin semua dulu sementara ini gitu. Pas lagi rally-rallynya ya kemarin. Iya, Desember kan lumayan lagi naik tuh. Ya saya sih nggak tahu kalau tiba-tiba Januari jadi nyungsep ya. Emang nyungsep sih Pak. Iya, karena klien saya yang lain juga banyak yang diskusi kan. Jadi pada saat saham itu nge-crash, ya banyak yang nanya lah gitu. Maksudnya ini gimana nih crashnya bakal sampai kapan gitu kan. Tapi kalau saya lihat sendiri market di Indonesia belum bisa kembali ke kemarin karena yang keluar kan kebanyakan asing ya kan, investor asing keluar karena adanya ketidakpercayaan terhadap transparansi dari market Indonesia. Betul. Karena kan waktu itu katanya pernah MSCI kan udah warning waktu di tengah-tengah tahun 2025 bahwa harus ngubah free float, habis itu harus lebih transparan, dan habis itu kan sampai dengan akhirnya di Januari itu juga belum dilakuin tuh. Makanya si MSCI itu kasih ngedowngrade dia punya opini atas market Indonesia menjadi yang kurang baik lah. Pada saat itu kan makanya asing keluar semua kan. Sedangkan market kita kan likuiditasnya sebenarnya secara pasar yang di internalnya di dalam negerinya itu kan kecil. Berapa persen sih orang yang main saham dari 270 orang penduduk Indonesia? Paling mereka cuma 20%. Iya. Sisanya kan nggak gitu paham kan mengenai saham kan. 20-30%. Karena kan yang main-main saham itu kan biasanya education-nya udah cukup baik ya. Sedangkan orang-orang yang levelnya mungkin masih, sorry to say, kayak pendidikannya mungkin masih belum dapat yang proper gitu ya. Mungkin mereka juga nggak tahu cara buat buka rekening saham juga gimana, cara juga nggak tahu gitu kan, dan saham itu barang apa juga mungkin belum dapat edukasinya terutama di pelosok-pelosok gitu kan ya. Jadi otomatis ya likuiditasnya jadi jelek kan, karena kan dari 270 juta penduduk mungkin yang main saham mungkin cuma sekitar 20-30% tuh mungkin cuma sekitar 30 juta orang, 40 juta orang ya kan, dan yang paling gede kan juga kebanyakan
ya istilahnya kalau di saham tuh ada bandarnya lah ya, bandar saham gitu. Yang masuk paling gede kan juga mereka. Kalau kayak retail kita emang bisa masuk berapa sih? Kamu masuknya paling berapa kan? Nggak mungkin triliun kan? Market cap Indonesia kan udah triliunan. Terus duitnya siapa, pertanyaan yang di sana ke market cap triliunan? Kebanyakan asing. Makanya pada saat asing keluar, ya market Indonesia nggak bakal ada yang bisa nahan. Siapa yang nahan asing keluarnya ratusan triliun langsung tarik di market Indonesia? Beres banget itu mah. Iya, semua saham nggak ada yang hijau kan waktu itu kan. Iya. Ya saham yang hijau sih anomali lah, itu pasti dipegang sendiri lah kalau itu. Tapi saham yang pada umum semuanya merah. Betul. Gitu. Jadi ya itu yang menyebabkan ya Januari itu ya menurut saya banyak yang nanya bakal balik sih, menurut saya sih masih belum ada sih selama marketnya kayak gini, dan kebetulan global market juga nggak gitu bagus karena masih banyak perang. Habis itu perang tarif juga kan. Kalau lihat tuh ada yang dari US ke sini ngecas berapa tarifnya, ekspor impornya jadi tinggi harganya. Gitulah kurang lebih. Gitu. Iya sih. Itu kemarin soal MSCI itu sebenarnya cukup banyak efek dominonya loh Pak. Habis MSCI ada Goldman Sachs. Yes. Terus ada lagi Moody's. Yeah. Dimana itu kayak wah itu retail pada stres itu kali ya. Ya banyak yang nyangkut kan. Tapi memang kalau dilihat dari history biasanya kan Q1 itu memang itu ya, memang menurun ya Pak daripada Q3 Q4 kan ya memang. Biasa gini, flow-nya dari dulu ke sekarang tuh ya rata-rata kan di Desember itu orang tuh pelan-pelan di akhir tahun tuh exit. Kenapa? Karena mau holiday. Ya betul, banyak liburan. Januari itu biasanya masuk lagi, mulai trading lagi, mungkin di mungkin di week kedua atau week ketiga lah biasanya. Itu umumnya ya kayak gitu ya, flow dari dulu itu historinya. Mungkin mereka tuh sambil menunggu hasil laporan audit, laporan keuangan kan rilis laporan keuangan itu kan yang ditunggu sama investor untuk biar bisa mereka, kalau laporan keuangan bagus bagi dividen. Itu untuk yang tipikalnya investor ya. Betul. Tapi kalau tipikal trader kan nggak perlu lihat itu kan. Dia kan taunya pokoknya Januari udah mulai nih harus invest lagi karena duitnya kemarin udah take profit kan Desember kan. Januari masuk ya, tapi ternyata marketnya lagi jelek banget. Jeleknya bahkan jelek doang, jelek banget gitu. Udah kelengkat semua. Iya, udah semua pada nyangkut, bandarnya nyangkut. Gitu Bandar kan. nyangkut ya? Ya nyangkut lah orang yang keluar asing. Iya benar-benar. Nah kemarin nih, ini kita ngomongin soal saham dan instrumen finansial yang banyak dipegang sama generasi muda dulu ya Pak. Yeah. Sebelum kita masuk ke investasi di bisnis real. Kemarin banget, ini kan sekarang tanggal 25 Februari. Kemarin banget tanggal 24 dan 23. Kemarin saya sempat dapat info bahwa ada salah satu big player atau whale di dunia pasar saham. Inisialnya nggak usah disebut lah ya. Yeah. Mungkin Bapak juga udah tahu bahwa dia itu udah terkenal menggoreng sebuah saham atau emiten dari tahun 2020-an. Bahkan sampai sekarang itu banyak banget korbannya lah. Yeah. Yang terakhir itu ada salah satu emiten yang inisialnya I, belakangnya S. Itu baru dinaikin, dipom-pom dan langsung di dump. Yeah. Di mana itu menghasilkan kerugian yang mungkin lebih dari 15%. Yeah. Dan saya dapat berita juga banyak retail-retail yang menyangkut di sana karena diajak untuk masuk ke sana. Yes. Dan akhirnya ada mungkin 2 orang yang sampai bunuh diri gara-gara pakai uang panas, uang untuk biaya rumah sakit, Yes. uang untuk hidup dia, untuk dimasukkan ke instrumen yang hasil pom-pomnya itulah. Yeah. Jadi kayak hilang semua lah, Yeah. bahkan pakai utang juga. Yeah. Nah, menurut Bapak kayak gimana sih masyarakat Indonesia ini dari sisi literasinya, dari sisi harus merespon kayak gitu harusnya seperti apa sih Pak menurut Bapak? Ya sebenarnya baik lagi kan sebenarnya kalau dilihat mungkin kita punya orang pada umumnya gitu ya, banyak yang mau semua itu kayak instan. Nah itu loh, ya kan? masalahnya itu loh Pak. Ya itu kan, maunya kayak gitu kan, nggak, maksudnya setiap kali ada opportunity yang mungkin zaman sebenarnya kan zaman ini model-model zaman dulu tuh udah ada, zaman sebelum ada digital tuh udah ada, cuma kan mungkin lebih nggak masif. Ketemunya kan misalnya kayak, kita buat komunitas, mungkin teman-teman segala macem,
gua ada informasi nih sahamnya, ya, padahal mungkin dia udah beli duluan gitu kan, gua nih sahamnya beli gitu, yuk beli yang ini. Ada dulu saya lupa udah di listing sahamnya. Pokoknya ada satu orangnya tuh di Jakarta, dia IPO, tapi udah lama ya kasusnya, dia IPO. Dia markup company-nya seolah-olah bisnisnya bagus, ekspansi gede-gedean, suruh teman-temannya beli, atau bukan teman-teman, pokoknya ring 1, ring 2, ring 3-nya disuruh beli gitu sahamnya dia. Boleh saya tebak gak, Pak? Apa? Apa? Bencok ya? Iya, pokoknya itu dah. Ya pokoknya dia membuat sebuah narasi yang menyebabkan orang tuh jadi tertarik untuk beli. Oke. Itu zaman dulu. Zaman sekarang karena sudah ada digital media yang which is artinya kita bisa posting apapun. Orang tuh termakan dengan yang paling gampang adalah flexing, ya kan? Betul. Jadi orang misalnya tiba-tiba dia kasih akun dan ini udah naik sekian ribu %. Kita mau saham aja ya, nggak usah ngomong kripto lah. Kalau kripto lebih bohongnya lebih bohong banget lah gitu ya. Kita mau saham aja. Nah saham itu kan bisa naik. Oh nih saya beli saham ini udah dari kapan naik. Abis itu dia nunjukin naik McLaren, dia nunjukin naik Ferrari, terus apa malam-malam selalu clubbing. Itu yang kalau saya lihat ya rata-rata ya. Siapapun itu influencernya lah gitu kan. Yang menyebabkan orang tuh jadi tergiur kan. Orang kan prinsipnya mau mau kerjanya sedikit, hasilnya banyak. Betul. Artinya kalau bisa gue tidur aja besok harta gue jadi 10 kali lipat gitu. Ngimpi ya. Iya. Pada prinsipnya kan saham itu ya. Saham itu kan zero money game. Jadi kan zero sum game kan. Jadi istilahnya ada orang yang beli, ada orang yang jual. Betul. Ya dong. Kalau kita beli nih di market satu lot loh. Itu berarti kan ada yang jual satu lot. Betul. Nggak ada tuh kita beli satu lot terus jadi jumlah lembar sahamnya nambah. Nggak ada cerita kayak gitu kan. Karena kan iya itu kan cuma lembar sahamnya nggak bakal berubah. Otomatis pada setiap kali kita belanja saham itu dan kan harga naik terus tuh. Karena misalnya ada orang yang tadi ngepom-pom misalnya. Orang kan merasa wah naik terus. Itu sebenarnya kan manipulasi market. Betul. Yang which is kita nggak tahu kita pas beli lotnya siapa, pas kita jual pun juga nggak tahu lotnya siapa. Alhasil karena orang merasa pengen, kalau saya melihatnya karena orang merasa pengen cepat untuk bisa instan menjadi kaya seperti yang dia follow, siapapun itu follower siapapun itu dia selebgram ya ataupun siapapun dia artisnya, ya menyebabkan orang tuh merasa orang ini bilang bakal sampai ke misalnya harganya lagi di 100 nih. Ini harga bakal kayak saham Pani 15.000 dari 100 nih sekarang posisinya nih. Bayangin dong, berapa kali lipat tuh dari 1 sampai 15.000 gitu kan. Sedangkan bisnisnya sendiri, si perusahaan itu nggak mencerminkan itu. Laporan keuangannya juga masih rugi misalnya. Orang kan nggak baca, maksudnya nggak semua orang ngerti cara baca laporan keuangan kan. Betul. Taunya kan cuma, si itu disuruh beli ini, beli. Si itu beli ini, beli ya gitu kan. Jadi kan otomatis kan ikut follow orang kan. Dan pada prinsipnya kan orang yang suruh beli itu, yang kita misalnya suruh beli tadi yang inisialnya tadi saham itu IS itu ya. Iya IS. Itu kan prinsipnya pasti udah ada yang beli dulu dong. Pasti. Iya kan. Siapapun orangnya lah, apa mau si influencer atau siapapun ataupun mungkin behind the man-nya gitu kan. Udah belanja, makanya pas kita beli di harga naik itu orang itu kan jual. Pasti kan gitu kan. Betul. Jadi pada saat orang retail yang sekian puluh juta itu udah belanja nih sampai ke titik terakhir berapa ribu gitu ya. Ya udah besoknya merasa udah cukup. Gua udah dapat duit banyak, gua jual dong, gua lepas ke market, gua buang seret ke pasar. Jadi exit liquidity. Exit liquidity dan selalu ARB tiap hari. Betul. Kenapa ARB? Supaya kan nggak bisa exit kan orang kan sampai ke harga paling bawah kayak gitu. Ya itu prinsipnya market tuh kurang lebih kayak gitu di Indonesia karena terlalu kecil market cap-nya. Coba kalau misalnya kita goreng sahamnya Apple, siapa yang bisa goreng? Coba buat saya tanya, jutaan dolar, bukan jutaan dolar, udah miliaran dolar. Ya, siapa yang bisa goreng coba? Yang bisa goreng orang-orang tertentu doang, dan nggak segampang itu untuk goreng karena pemiliknya tuh mungkin satu dunia. Betul. Gitu kan. Kalau market Indonesia yang milikin siapa? Paling sebagian kecil, yang gede-gede cuma ya kalau nggak si ownernya sendiri pakai nominee gitu kan. Kalau enggak ya orang asing biasanya. Asing pun itu pun juga pilih-pilih sama itu. Jadi bahasa Indonesia tuh ya menurut saya nggak likuiditas realnya tuh nggak seliquid itu. Nggak gitu. liquid ya. Iya. Ya karena buying powernya juga nggak gede. Kita juga retail juga masih kecil ya porsinya. Iya. Ya makanya baik lagi gampang orang untuk digoreng dengan cerita. Betul. Ya memang
ceritanya panjang, nggak misalnya tadi 2020. Ya bikin story kan nggak mungkin setahun langsung gitu kan, pasti kan 2021, wah ini ada story naik, wah bagus nih dia punya portofolio sampai bisa menciptakan, ya pokoknya dia punya istana lah, punya apa. Soalnya saya mikirnya bingung gini, kalau saya di posisi si orang ini ya, apa yang akan saya lakukan tuh saya nggak bakal nge-flexing sih. Saya malah takut kan, pasti orang kan cenderung orang-orang yang benar-benar punya duit nih saya ngomongnya. Pasti mendingan gue diemin aja sendiri, ya orang ngapain gue cerita-cerita ke orang. Ya kalau beneran dapat duit ini. Kenapa dia cerita ke orang? Karena dia mau supaya orang itu beli yang di barang yang dia beli. Kan dia kan pengen jual kan barangnya dong. Kalau nggak ada yang beli, dia nggak bisa lepas. Dia gua udah beli nih di harga 100 nih. Tapi nggak liquid nih market nih. Dibuat liquid dong. Dibikinlah cerita. Komunitasnya masuk semua. Komunitas masuk. Yang paling gampang apa? Buka kelas kan. Itu udah banyak sekali ya Pak ya? Pokoknya kalau buka kelas tuh, ya bukannya saya sih nggak ada niat untuk kayak apa, dia kan masing-masing punya cara untuk cari rezeki lah ya. Iya. Cuma jangan kalau buka kelas tuh prinsipnya gampang, prinsipnya maksudnya ya udah mengedukasi aja, nggak usah kayak ngasih tau mau beli saham apa, beli saham B tuh menurut saya nggak usah. Mengedukasi kan nggak salah dong. Nih kamu kalau mau main saham caranya buka akunnya di mana, sekuritasnya biasanya siapa aja, ya itu nggak apa-apa lah, itu kan basicnya kan misalnya dia di endorse sama sekuritas untuk suruh bikin akun, nggak salah dong. Gua dibayar buat lu biar bisa masuk di sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C, tapi gua dibayar ya udah, itu kan pilihan. Iya. Tapi pada saat dia udah mulai suruh beli saham A, saham B, saham C, menurut saya tuh apalagi saham-sahamnya itu nggak ada fundamentalnya gitu loh. Saham-saham yang memang kayak baru IPO atau saham-saham yang dulu udah mati nih, saham gocap tiba-tiba jadi naik gitu kan. Nah itu kan pasti ada yang beli. Siapa saham gocap yang beli itu kan nggak mungkin asing, nggak mungkin, pasti kan ada yang ngegoreng gitu kan, bandar-bandar yang nah intinya prinsipnya ya orang itu kemakan dengan cerita-cerita yang memang kayaknya si pengajar nih atau si gurunya ini tuh udah jago banget nih. Ya menurut saya sih kalau mau ngajar tuh mentoknya adalah sampai mengasih edukasi, ya mungkin analisa teknikal gimana, cara baca laporan keuangan gimana, saham yang bagus kayak gimana, saham yang jelek kayak gimana. Udah that's it sampai situ aja. Bukan menyebutin emitennya. Bukan, kalau menyebutin emitennya tuh udah membawa mengiring opini. Betul. Tapi memang pada prinsipnya balik lagi ke orang yang beli dong. Gini, dia kasih sinyal nih, isinya sinyal kan. Misalnya Jovan dikasih sinyal, Pani mau ke 30.000, gitu kan ceritanya. Kan pilihannya Jovan itu bisa ngikut, bisa enggak kan? Iya. Ya berarti kan sebenarnya kan putusan itu semua balik ke kita sebenarnya. Betul. Tapi maksudnya tidak ada yang instan lah prinsipnya. Mana maksudnya? Ya kalau dia bener ngomongnya 30.000 ya bagus. Tapi kan apakah yang dia ngomong untuk sampai ke 30.000 itu semuanya kejadian kan belum tentu. Iya. Semua kan masa depan kan. Betul. Yang bener kan kita itu menginvestasikan sesuatu yang ada fundamental. Jadi kayak ya makanya saya bilang kalau orang yang investasi di kripto tuh menurut saya itu bukan investasi. Itu tuh nggak ada fundamental apa-apa. Itu tuh kayak ya kayak cerita story doang. Story ini bahwa ntar koinnya bakal kayak begini, koinnya bakal bisa jadi begini. Koin kan banyak tuh. Mau meme koin kayak, mau koin yang udah gede kayak, tapi tetap maksudnya itu dibikin story supaya orang tuh invest ke sana gitu kan. Supaya si pemilik koinnya tuh jadi ada duit lah. Makanya jadinya sama mau kripto mau saham tuh sebenarnya prinsipnya adalah fundamentalnya apa, underlyingnya apa. Kalau cuma underlyingnya story mah jangan dipegang lah, buat apa? Kalau misalnya underlyingnya misalnya contoh nih saham BCA lah ya kamu ya, itu kan jelas ya punya rekening BCA, punya teman muter-muter semua punya rekening BCA. Kantor cabangnya banyak. Dan cabangnya banyak, bisnisnya jelas, tidak ada masalah secara legal, tidak ada masalah. Ekspansinya pun bagus, sehat company-nya, setiap tahun laba naik. Ya itu kan fundamentalnya jelas ya. Kita beli saham kayak gitu kan sebagai pemegang saham kita tenang dong, karena dipegang sama CEO yang bisa mengembangkan bisnisnya gitu kan. Ya kalau giliran dikasih belinya saham apa? Nggak tahu dah, misalnya tadi saham IS itu kalau dilihat lagi fundamentalnya kagak ada isinya tuh semuanya tuh semua cerita bohong-bohongan dong, semua ceritanya cerita mimpi lah. Iya. Atau pernah mungkin ada juga beberapa saham yang saya terakhir yang suka tahun lalu tuh ada juga yang cerita saham dada kalau nggak salah. Iya, katanya kantornya di warung gitu ya? Iya, itu kan berarti kan bahkan katanya kan cerita story-nya mau diinvest sama asing kan. Ya, itu kan sampai harganya bakal sampai ke selembaran 300.000 berapa? Gila itu Bang. Itu kan bullshit banget kan, nggak ada lah cerita kayak itu. Dengan fundamental yang sekarang untuk sampai ke angka itu tuh impossible. Sangat impossible sih menurut saya. Iya, makanya itu berarti kan story kan. Dan tapi orang itu gampang kemakan cerita itu.
Lah, klien saya ada yang masuk. Masa? Iya Berarti ada. nyangkut tuh Mbak? Apanya? Nyangkut berarti? Nyangkut. Wah, tinggal duit hilang aja tuh Mbak. Iya, tinggal kan sebenarnya kan orang kan berpikir kayak gini kan. Oh ya udahlah, turun aja. Nanti kalau turun nanti kalau naik lagi gue baru jual gitu kan. Ditahan aja. Maksudnya sekarang kan mungkin kalau nggak salah dada itu sempat sampai ke 200 lah kalau nggak salah. Sekarang kan balik ke 50 kan. Berarti kan kalau orang yang beli 200 balik ke 50, berarti kan dia udah kehilangan 70% dari asetnya lah kurang lebih lah ya. Iya. Nah, pada saat itu orang berpikir bahwa oh ya udah biar aja gocap naik lagi kali ya, naik lagi 700 mungkin. Itu tuh jangan salah tuh, itu tuh ada potensi kerugian pada saat saham itu di delisting. Kalau saham itu di delisting dari bursa, duit kita benar-benar hilang. Oke, ya bener sih. Iya dong. Ya intinya kan nih, oke nih misalnya kamu taruh 100 juta di dada, misalnya. Tiba-tiba tinggal sisa 70% kan, berarti kan sisa 30%, berarti tinggal sisa 30 juta nih duit kamu. Tapi duit itu pun juga nggak bisa dijual. Iya. Nyangkut kan, nyangkut di gocap. Kalau orang berpikir bahwa oh ya udah tunggu aja ntar kali-kali tahun depan digoreng lagi apa gitu ya, nggak juga, jangan salah. Ada orang yang berpikir kayak gitu dulu, kasusnya mungkin beberapa, mungkin nggak dikit juga banyak, cuma mungkin ada nggak masuk berita. Akhirnya sahamnya tuh delisting. Sahamnya delisting karena dianggap tidak secara OJK dan bursa efek OJK lah yang tentuin lah bahwa perusahaan ini tuh tidak pantas untuk masuk di paparan IPO. Oke. Akhirnya delisting. Iya. Habis delisting duitnya hilang, nggak sama sekali, benar-benar lossnya loss nol gitu. Jadi jangan berpikir kalau misalnya orang tuh ya udah turun aja gitu. Jadi beli saham tuh benar-benar harus dipikirin tuh fundamentalnya seperti apa, bukan kayak cuma apa namanya, oh ikut orang. Itu menurut saya harus belajar edukasi. Maksudnya harus belajar basicnya dulu secara fundamental dan technical. Kalau fundamental kan untuk membaca keuangannya, technical itu untuk entry point-nya di mana. Entry dan exit-nya kapan? Betul. Jadi kan saham itu kan pasti kan ada bottom, ada upper lah yang ngomongnya. Kayak kita ada support resistance lah kalau udah ngerti technical lah. Nah orang itu kan mau beli di harga murah, mau jual di harga paling bagus kan. Iya. Berarti kan yang harus difilter nih pertama apa? Fundamental dulu dong. Fundamental dulu. Perusahaannya harus profit berapa tahun kan? Udah berapa tahun bagi dividen rutin. Sebenarnya prinsipnya kan kayak gitu aja kan. Perusahaan yang kayak gitu baru kita tentukan nih. Oh saat ini harga sekian. Over value nggak sih secara fundamentalnya? Oh masih under value nih. Harusnya berdasarkan teknik. Ini kan kalau udah belajar edukasi ya. Iya. Secara teknik harusnya selama dia masih di bawah berapa, dia masih masuk range harganya kita, artinya masih under value. Tinggal kapan kita mau entry kan? Nah, entry-nya pada saat apa? Pada saat nanti, oh misalnya dia udah membentuk pola apa. Nah, pola-pola itu kan masuknya ke technical analysis ya kan? Paling gampang nih ya, kalau misalnya kemarin tuh yang nge-crash itu ya, dan masih pegang cash, itu paling gampang tuh nge-crash tuh beli aja saham-saham yang fundamentalnya bagus. Saham BCA, Mandiri, BRI. Iya itu kan nggak mungkin dia turun abis itu nggak balik lagi. Iya nggak mungkin. Karena prinsipnya pasti orang borong-borong untuk beli gitu kan. Atau saham-saham yang punya fundamental bagus lah dan masih di market itu masih dianggap sebagai saham yang bagi dividennya rutin lah. Itu pasti bakal naik lagi. Itu kondisi crash kayak kemarin itu adalah peluang untuk kita dapetin uang cepet. Betul. Cuma 1-2 hari udah itu ya. Udah rebound, udah balik lagi ke posisi awal. Jadi tidak jadi maksudnya itu pilihan yang sangat gampang untuk menentukan kapan kita mau entry. Karena di technical tidak akan ada itu. Technical analysis itu nggak mungkin tahu besok tuh tiba-tiba crash, nggak ada. Crash itu tuh bener-bener tuh market condition yang unstable. Maksudnya force major lah. Iya kan? Mana ada technical bisa ngajarin tiba-tiba lu besok bakal crash ya? Nggak ada. Gitu. Soalnya kalau technical kan biasanya dihitung berdasarkan histori ya. Betul, sebelumnya kan ya. Betul. Nah berarti kalau dilihat-lihat sebenarnya masalah orang Indonesia, problem utamanya adalah di literasi. Betul. Karena kita pengen cepet kaya, kita pengen ikut orang-orang yang udah punya McLaren misalnya, punya Ferrari, punya rumah besar. Padahal sebenarnya prosesnya itu nggak segampang itu. Dan karena kita nggak ada edukasinya, makanya banyak yang nyangkut, banyak yang gampang ditipu, dan akhirnya image dari pasar modal Indonesia padahal itu jadi jelek. Padahal kan sebenarnya kalau mau kita beli saham itu kan sebenarnya kayak kita beli sebuah kepemilikan perusahaan yang real kan ya Pak? Jadi ya makanya gara-gara ini jadi banyak yang takut, banyak yang nggak mau masuk ke pasar modal dan sebagainya. Nah tapi sebelum kita masuk ke bisnis yang real nih Pak, Bapak kan lebih banyak investasi di bisnis real. Nah kalau investasi di saham itu ngitung pajaknya gimana dan gimana caranya kita bisa ngelaporin Pak?
Oke. Kalau saham prinsipnya pajak penghasilan itu didapat dari dua hal. Satu terima dividen, kedua itu kalau kita jual sahamnya dan ada keuntungan. Itu kan yang kita dapat tambahan income buat kita kan. Iya. Nah, kalau dividen itu basicnya kita harus bayar pajak tuh 10% sebenarnya. Dan itu kita bayar pada saat dividen itu masuk ke kita. Walaupun sebenarnya secara aturan itu ada juga tuh kita boleh pengecualian untuk jadi 0%. Dengan cara hasil dari dividen itu kita harus investasikan lagi ke instrumen keuangan di Indonesia, ke properti, ke logam mulia yang 100%. Itu ada aturannya dan itu bisa dibebaskan dari pajak 10%-nya. Tapi harus ditahan selama 3 tahun, nggak boleh dipakai untuk yang lain. Gitu. Jadi investasinya harus stay lah gitu istilahnya. Kedua dari pajak penghasilan itu, muncul pajak penghasilan itu dari hasil penjualan saham. Nah, misalnya karena bentuknya sifatnya final, dia hitungnya pajak penghasilan adalah hanya 0,1% dari nilai transaksi jual. Jadi 0,1% kali berapa yang kita jual. Jadi pajaknya menurut saya sangat murah sih pajaknya. Karena ya kita misalnya beli harga 100, tiba-tiba harga jadi 1000, nah 10 kali lipat kan. Yang kita bayar cuma 0,1% dari 1000-nya aja. Jadi bukan dari keuntungan gapnya gitu. Kalau keuntungan gapnya kan biasanya dihitung ntar progresif lah gitu kan. Nggak, dia hitungnya cuma final 0,1% itu dari sisi perpajakan saham lah gitu ya. Terus pelaporannya gimana? Kalau pelaporannya itu biasanya kita lapor adalah yang pertama saldo posisi di akhir 31 Desember. Ya misalnya 31 Desember tuh kita pegang saham apa aja. Nah itu kita laporin tuh sahamnya, misalnya ada saham BCA, misalnya ada saham Adaro. Nah kita laporin tuh punya berapa secara nominal. Terus secara penghasilannya kita lapor di mana? Kita ada lapor di pajak penghasilan final, itu ada di dalam SPT kita. Kita laporkan adalah untuk sebesar nilai penjualan sahamnya berapa, sama pembagian dividennya ada berapa selama tahun itu. Itu aja sih kalau saham yang dilapor. Jadi dari sisi harta, saldo aset yang tersisa di akhir 31 Desember, dari sisi penghasilan berarti dividennya berapa diterima, yang kita jual pajak yang kita jual sama setahun itu ada berapa. Itu berarti reportnya kita bikin sendiri atau dari sekuritas sudah kasih ya Pak? Biasanya kalau sekuritas tertentu tuh kalau ada aplikasi tuh biasanya dia tuh ada beberapa fiturnya tuh kayak namanya SPT atau apa, saya beda-beda gitu ya. Itu bisa kita download. Nanti ada keluar tuh summary-nya. Jadi kayak yang outstanding sisa-sisa sahamnya apa, selama setahun tuh dividen yang dibagi berapa, selama setahun juga penjualan sahamnya ada berapa. Nah, tapi kalau misalnya dalam posisi kita rugi nih Pak, misalnya nih dari portofolio kita selama setahun ini kita investasi misalnya namanya 100 juta, tapi di akhir di tanggal 31 Desember itu kita rugi di 80 juta misalnya, itu gimana? Tetap lapor, tetap bayar pajak atau gimana? Berarti kita jual posisi rugi? Ya. Jual posisi rugi itu tetap bayar pajak ya dari hasil harga jual, soalnya dia nggak melihat untung ruginya, dia melihat cuma penjualannya pada tanggal itu nilai jualnya berapa, itu kali 0,1% kalau pajak tuh gitu. Oh iya benar-benar. I see. Oke. Kita masuk ke sektor bisnis real ya Pak ya? Iya. Bapak kan udah terbiasa untuk investasi di perusahaan-perusahaan. Bahkan Trust Fashion Group sendiri punya 8 perusahaan real ya Pak ya? Ada konstruksi interior, ada jasa, ada digital marketing. Habis itu ada F&B, ada bisnis retail, habis itu ada outsourcing. Itu kan beberapa company yang ada lah. Gitu. Ya banyak kan ya, berarti sebenarnya kalau investasi di bisnis yang real itu untuk bisa mendapatkan sebuah keuntungan itu kan nggak bisa secepat saham ya Pak. Betul. Itu Bapak analisanya gimana tuh kalau misalnya mau investasi di bisnis real? Kalau investasi di bisnis itu biasanya yang kita lihat dua faktor sih. Faktor pertama itu adalah bisnis model seperti apa. Bisnis model seperti apa. Habis itu kira-kira ini fokusnya kemana. Maksudnya bisnis kan misalnya contoh bisnisnya digital marketing. Itu kan mungkin banyak kan bisnis PT-nya kan. Maksudnya perusahaan-perusahaan yang buka digital marketing banyak. Tapi mungkin kan setiap company itu ada keunikan masing-masing, ada teknik masing-masing untuk ngembanginnya ke arah mana gitu kan. Ya kita lihat aja cara untuk mengelola bisnis ini tuh bakal kayak gimana sih ke depannya. Karena prinsipnya kan kita cuma invest, kita cuma kontrol aja kan. Kita kan nggak ikut kendali untuk operasionalnya, biasanya kayak gitu kan. Iya. Kita satu itu, kedua kita lihat personnya yang menjalankannya kira-kira orangnya seperti apa. CEO-nya ya? Ya CEO-nya, direction-nya bakal kemana. Kita itu bisa menentukan di perusahaan ini pantas untuk kita invest atau enggak tuh berdasarkan dua faktor itu. Karena satu yang pasti kan CEO-nya itu adalah orang yang akan menjalankan bisnisnya. Kedua itu adalah bisnis modelnya. Bisnis model itu bakal seperti apa. Kalau sama kayak yang lain, ya
kan maksudnya tidak ada uniqueness kan susah juga ya. Iya. Berkompetisinya agak berat tuh. Ya mungkin kurang lebih awalnya begitu. Nah nanti berjalannya waktu ya kita kontrol dari sisi keuangan ya, tapi ini ceritanya udah berjalan nih. Dari sisi keuangan kira-kira gimana cost-nya, gimana profitable-nya, nah itu yang kita atur gitu. Maksudnya kita sambil diskusi sama si CEO-nya, biasa kayak gitu sih kurang lebih. Oke, tapi kan biasanya ini Pak, untuk investasi di sebuah bisnis real, itu model bisnisnya itu kan belum tentu proven. Mungkin di bisnis yang lain itu proven, tapi di kita mungkin belum tentu. Dan juga CEO atau petinggi dari perusahaan itu juga mungkin visinya bagus lah, tapi eksekusinya atau hasilnya belum tentu inline sama apa yang kita ekspektasikan. Nah mungkin Bapak ada pertimbangan nggak sih soal itu kan, maksudnya untuk di bisnis real kan untuk exitnya kan lama, belum tentu untung, dan itu jangka panjang. Gimana menurut Bapak? Sebenarnya balik lagi ke kita yang mau invest ya, kita. Pertama biasanya orang yang mau invest itu minimal ngerti bisnis modelnya dulu lah. Kita misalnya kayak saya bisnis ke F&B, minimal bisnis model saya ngerti dulu. Maksudnya benar-benar nggak buta-buta. Memang saya nggak bisa bikin makanan minumannya ya. Saya bukan orang yang bukan di lapangan karena. Tapi minimal saya ngerti margin tuh rata-rata berapa, keuntungan tuh dapetnya dari mana sumbernya. Habis itu potensi risknya kira-kira seperti apa. Habis itu opportunity-nya kayak apa. Itu kita mesti dapat dulu pegangannya. Bisnis apapun ya. Pada saat itu yang kita udah pilih dan kita tahu, barulah kita pilih untuk sebagai invest. Itu pilihannya. Belum kita invest nih, kita pilih untuk invest. Kedua, pas tadi bilang lihat orangnya gitu kan. Memang kalau di ngomong orang itu dia misalnya mau masuk sebagai, kita mau invest ke orang itu, dia present sebagai CEO. Semua yang dipresent pasti kan janji-janji yang sangat bagus lah ya. Manis mimpi-mimpinya lah ya. Ya, itu kan balik lagi ke kita, makanya saya bilang balik ke poin pertama, understanding dulu bisnis modelnya. Ini tuh kalau dia ngomong kayak gitu masuk akal apa enggak? Jadi nggak boleh buta-buta banget lah, gitu kan. Nah kedua, yang tadi balik ke CEO itu, memang pada saat proses bisa aja dia berubah, bisa aja apa gitu ya. Misalnya bisa aja tiba-tiba terjadi sesuatu sebagainya. Yang kita perlu lakukan sebenarnya adalah kita melakukan kontrol sebenarnya. Kontrol itu pada saat setiap proses itu kita tanya kondisi lapangan. Ya mungkin kita kan cuma meetingnya kan, kita nggak mungkin turun ke lapangan langsung lah ya. Kita kan pasti nanya ke CEO-nya atau ke tim intinya kondisinya seperti apa. Terus keuangan kan mungkin kita tahu lah, kita tinggal lihat keuangan kan yang make sense kayak apa. Kalau kita kontrol, pasti pada saat ada masalah itu kita udah bisa namanya bisa kita antisipasi lah. Bisa kita kasih masukan, bisa kita juga nanya ada solusi apa. Itu minimal kita udah mengidentifikasi masalahnya, tinggal mencari solusinya seperti apa. Jadi itu menurut saya tuh banyakan tuh orang-orang yang invest dan tiba-tiba perusahaannya hilang ya gitu kan segala macam. Menurut saya itu pasti nggak dikontrol. Jadi mereka percaya penuh kepada si pemilik atau CEO-nya atau foundernya gitu. Jadi tiba-tiba ya udah pas 3 tahun berjalan kok tiba-tiba bisnisnya rugi atau 2%. Karena nggak pernah dilihat. Dan nggak pernah dikontrol. Jadi menurut saya tuh yang perlu kita lakukan adalah bisnis modelnya harus dimengerti. Kita masuk ke bisnis yang kita nggak ngerti, kita juga ngeri kan. Mendingan kita masuk ke bisnis yang kita tahu, yang memang bisnis modelnya tuh udah jelas ada historinya, cuma tinggal uniqueness-nya apa gitu kan dari bisnis ini kan. Sama kedua kontrol yang berutin. Jadi kayak mungkin monthly meeting atau mau quarter meeting. Ya kalau menurut saya sih kalau saya masih ada waktu ya monthly meeting nggak apa-apa. Karena selama kita kontrol, selama ini kan kita mau mengidentifikasi masalah dan mau lihat perencanaan berikutnya apa dari keadaan sekarang kan gitu aja kan. Ya menurut saya itu yang perlu dipegang. Kalau itu nggak dipegang dan kita nggak lakukan sebagai sebagai investor kan kita nggak ngerti operasional dalamnya lah ya. Ya kita nggak bakal dapat gambarannya kalau itu dalam kondisi yang baik-baik aja atau udah dalam kondisi yang masalah gitu kan. Gitu kira-kira. Tapi kan Bapak sibuk banget ya, maksudnya kayak Bapak udah ngurus perusahaan sendiri, belum ngurus yang sister company juga yang lain. Itu kan juga sangat membutuhkan waktu, dimana tadi Bapak bilang ada monthly meeting, ada mungkin ada weekly meeting juga, bi-weekly juga. Dan Bapak nggak mungkin lah, maksudnya kayak bisa mengontrol itu semua sendirian. Iya. Gimana Bapak cara Bapak buat mengontrol semua itu? Ada 8 perusahaan, 9 perusahaan berarti ya sekarang? Supaya bisa tetap inline, supaya bisa tetap terintegrasi, supaya bisa mencapai goals yang Bapak udah tuju itu. Bapak kontrol gimana? Paling gampang kalau saya tidak bisa, nggak ada waktu nih, paling gampang saya adalah mengacu pertama kepada budget. Budget itu kan pasti dibikin setiap tahun loh.
Ya, budget. Misalnya tahun 2026 nih pasti udah ada budget yang dibikin waktu 2025 yang udah disepakatin sama semua pihak lah ya, baik dari si CEO maupun dari saya sebagai orang yang invest ya kan, udah sepakat nih budgetnya segini, investasi sekian, akan ada profitnya naik sekian, revenue bakal naik sekian. Oke. Deal nih, budget nih. Berjalan dong. Oke. Januari hasil report, kan sebenarnya kalau saya nggak meeting saya pasti tetap minta report laporan keuangan standarnya ya, karena saya basicnya juga keuangan kan. Ya udah, Januari ini resultnya misalnya omsetnya sekian, profitnya sekian, total investasi yang direalisasi sekian. Ya udah kita lihat apakah sama budget yang sebelumnya itu ada diskrepensi. Kalau kurang, pastinya kita naik dong. Apa nih yang project yang waktu itu dibilang Januari ada segini, ternyata di aktualnya nggak kerealisasi. Itu kan pasti kan ada alasannya dong. Nah alasan itu yang kita tanya, kira-kira ini mundur apa batal gitu kan? Karena kalau misalnya batal kan berarti harus revisi budget. Kalau misalnya mundur ya berarti masih ada, cuma mundur ke bulan berikutnya misalnya. Itu kan harus ada penjelasannya. Atau misalnya ternyata hasilnya lebih baik nih aktualnya, ya nggak apa-apa. Kalau aktual lebih baik, berarti kita akan nanya, ini ada project yang dipercepat jadi kita bisa hasilnya lebih baik, atau ada project baru yang di luar rencana kita gitu. Intinya kurang lebih prinsipnya adalah kita punya pegangannya dulu. Budget itu adalah pegangan kita yang disepakatin. Selama budget itu kita pegang, realisasi itu akan menjadi kita akan mengontrol dari sisi realisasi. Jadi tanpa kita meeting pun kita akan bisa tahu bahwa keadaan bisnis ini sesuai jalur nggak, atau bisnis ini tuh udah beloknya jauh nih, gitu. Jadi acuannya adalah budget itu adalah alat kontrol sebenarnya. Makanya perusahaan itu menurut saya itu perlu melakukan namanya budget tahunan, yang bisa supaya di tahun depan itu kita mau ngapain. Kalau tiba-tiba jalan, sebenarnya gini, kalau perusahaan kan bisa aja jalan-jalannya ngapain bikin budget sih, itu jalannya. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Kalau misalnya kita nggak bikin budget kan, tiba-tiba ada force major yang kayak tiba-tiba kayak COVID itu kan kita nggak ada antisipasinya. Dan kalau kita bikin budget nih kita udah spare uang bakal sekian, tiba-tiba ada COVID kita masih hidup lah, itu kasarnya kayak gitu. Oke, tapi saya ada sedikit mengganjal soal ini kan juga kita ngurusin bisnis, berarti kan juga mengurus manusia di dalamnya, mengurus kepala-kepalanya lah kalau Bapak ya. Tapi untuk mengurus manusia itu kan nggak gampang. Mungkin di awal kita udah kenal lama misalnya, kita cocok sama dia, akhirnya kita investasi situ. Tapi setelah berjalan waktu, ternyata di realita pertemanan atau mungkin di luar bisnis dan di dalam bisnis itu orangnya beda banget. Itu kan jadi kayak kalau misalnya kita mau take profit di situ atau mungkin kita mau cut investasinya, itu kan berarti agak nggak enak ya Pak ya. Nah selama perjalanan Bapak waktu itu Bapak pernah bilang dari 2008 ya, itu investasi udah banyak. Itu ada nggak sih pengalaman yang kayak gitu dan mungkin Bapak udah exit atau mungkin yang nggak enak-enaknya ada nggak sih Pak, supaya mungkin bisnis owner di sini bisa belajar juga lah. Gimana manage-nya itu? Oke, berarti ini maksudnya kondisi udah berjalan, habis itu mungkin tidak sesuai ekspektasi. Betul. Ya kan, berarti kan. Ya sama sebenarnya ini kayak kita main saham sih sama lah. Kalau main saham di bursa kan juga pilihan kita untuk terus lanjut terus atau mundur kan. Kalau selama ini sih ya kalau saya sih kebetulan sih selama saya berinvest sih saya sih nggak pernah belum sampai posisi cut loss sih sebenarnya sih. Jadi saya selalu dalam posisi ya mencoba untuk mencari solusi supaya bisnisnya bisa berkembang, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya di lapangan ternyata nih tadi kan ada ceritanya misalnya awal teman di ke bisnis kita invest gitu kan, masuklah jadinya kita jadi investor, dia jadi founder. Kalau ternyata pada perjalanannya memang tidak bisa sesuai, tidak sejalan, atau mungkin ya kita kan bisa bilang teman waktu main sama teman di bisnis itu adalah hal yang beda. Betul. Di waktu main ya memang asik, memang misalnya main game bareng atau misalnya apa hangout bareng, itu kan memang ya udah emang sama-sama suka hobi yang sama kan berarti kan. Tapi kan di bisnis lain habit karakter orang itu membedakan. Misalnya saya sama Jovan yang jadi founder, saya jadi investor misalnya. Pada saat Jovan membangun bisnis itu kan hasil dari bisnis itu ditentukan oleh karakternya Jovan, ya kan? Betul. Saya sebagai orang luar adalah hanya investor untuk menginvest. Posisinya saya percayakan ke Jovan, anggaplah kita teman gitu ya. Jovan itu kan pemilihannya bisa macam-macam nih. Oh, saya maunya tipikalnya spending
supaya omset naik. Boleh dong, marketing spending, pokoknya bakar duit terus lah. Iya. Ya kan? Mau rugi-rugi deh, pokoknya bakar duit, pokoknya omset naik. Atau tipikal jawaban adalah memanage uang itu seefisien mungkin, profitnya mungkin revenue-nya naiknya juga pelan, tapi increase, stabil, tapi profitable. Nah itu kan karakter orang tuh kelihatan tuh di situ. Iya. Orang yang suka buang-buang duit untuk naikin omset, atau orang-orang yang menjaga uangnya supaya tetap profit. Walaupun increasing omsetnya mungkin nggak signifikan. Itu akan menentukan arah perusahaan tuh mau kemana tuh kelihatan dari situ. Ya tinggal kita sebagai investor, misalnya walaupun kita udah kenal lama, iya kita sebagai investor sama kayak saham, kita mau cut loss atau kita mau tetap bertahan di posisi itu. Kalau dirasa-rasa kita emang kayaknya memang ini perusahaan udah nggak bisa diselamatkan, atau kita kalau diselamatkan pun makin besar lossnya gitu kan istilahnya kan, ya benar kita cut loss. Karena gimana pun juga yang tadi bilang masalah teman di luar sama teman di bisnis itu tidak bisa disamain. Bisnis kan urusannya uang. Kalau teman main kan urusannya nggak ada duitnya. Istilahnya ya udah main duit masing-masing, senang masing-masing gitu istilahnya. Kalau bisnis kan harus memperhitungkan operasional, gaji lah, ya macam-macam lah yang mesti dipikirin, dan memang itu semua itu butuh uang ya gitu kan. Makanya kalau saya sendiri sih belum pernah cut loss karena kebetulan saya selalu kontrol tadi. Maksudnya saya bilang saya selalu kontrol dengan meeting, dengan hasil laporan dan compare sama budget, saya selalu lakukan itu. Jadi masih selalu bisa, posisinya saya tahu ini tuh masih perusahaan tuh yang diselamatkan atau enggak tuh masih kelihatan. Karena kalau udah nggak bisa diselamatkan, pilihannya kan adalah kita exit atau minta sama foundernya atau CEO-nya untuk melakukan efisiensi supaya kita tetap bisa save company gitu kan. Karena kan yang dipertahankan harus company-nya kan sebenarnya kan. Iya. Kalau misalnya emang udah mau stop ya kita berarti harus tutup bubar company-nya gitu. Oke. Gitu sih. Berarti kalau misalnya yang penting tadi ya balik lagi ke model bisnisnya seperti apa. Iya. Sama lihat orangnya. Iya, karakter orangnya betul. Betul. Oke. Nah, saya jadi keinget waktu tahun 2020 ke bawah lah, mungkin mulai dari 2010. Itu kan mulai banyak dunia startup lah Pak, yang bermunculan di tech. Ya. Makanya sempat ada bubble dan bubble-nya pecah. Ya. Banyak yang rugi gitu. Ya. Nah, waktu itu kan startup kan investor-investor visi-visi kan fokusnya adalah growth. Profit nanti dulu, yang penting growth-nya tinggi, bagus lah. Betul. Apa namanya dari sisi growth-nya. Nah, Bapak lebih percaya ke growth situ, fokusnya growth atau ke profit langsung, Pak? Kalau saya sih masih orang konvensional ya, saya sih masih ya? profit. karena kalau kita ngomong omset naik gitu ya, dia kan ngejar omset kan biasanya kan, dia bakar duit, marketing cost-nya gila-gilaan, dia kan duit nggak bohong ya. Emang pertanyaannya gini, kalau kita misalnya bakar duit 100 miliar gitu ya, untuk dapetin omset misalnya let's say 200 miliar. Tapi cost kita misalnya total yang kita harus keluarin itu jadinya 300 miliar, kita ada rugi 100 miliar misalnya. Emang duitnya bisa balik kemana caranya? Orang duitnya udah kebakar. Ya kan istilahnya kayak gitu kan. Iya. Ya istilahnya real money-nya nggak ada. Itu kan yang akhirnya diharapin sama si venture capital. Apa sih yang diharapin? Valuasi kan. Valuasi. Dia berharap bisa beli perusahaan baru yang baru berdiri, startup, masih prototype. Dia beli mungkin dengan harga ya mungkin waktu itu ratusan ribu dolar gitu ya, $500,000 atau berapa puluh ribu dolar dia beli. Harapannya pada saat 5 tahun kan dia akan bakar duit tuh ya. 5 tahun kemudian $500 dia itu valuasinya menjadi $5 juta. Kan dia maunya begitu kan, terus dia exit. Yang dilakukan venture capital tuh selalu seperti itu. Tapi pada prinsipnya baik lagi, ya dari 500 ribu dia invest sampai juga $5 juta tuh berapa banyak sih perusahaan startup yang sukses? Karena rata-rata tuh ya bisa dibilang mungkin cuma apalagi di Indonesia ya, saya nggak ngelihat yang benar-benar sukses, yang memang jadi kayak contohnya kayak Amazon atau mungkin yang kayak Alibaba itu hampir nggak ada. Karena di Indonesia tuh orang itu yang konglomerat itu kayaknya dari komoditas. Komoditas ya? Iya, batu bara, sawit, nikel, pokoknya semua hasil bumi lah. Apa hasil perkebunan, pertanian segala macam itu kayaknya dari situ. Kalau teknologi itu orang-orang yang kaya dari teknologi itu adalah di US. Apple, Bill Gates gitu kan. Terus abis itu ada si Jeff Bezos. Ya itu mereka semua top 10-nya tuh orang teknologi semua, tech semua. Nggak ada tuh coba di Amerika yang kaya dari tambang batu bara, nggak ada. Orang nggak ada tambangnya. Apa karena beda environment ya Pak?
Ya memang beda environment, tapi juga beda kualitas orangnya maksudnya nggak iya, juga. juga. Karena di sini basicnya orangnya banyak, tapi kapasitas untuk kayak bisa sampai ke teknologi itu nggak ada, belum ada. Jadi menurut saya belum bisa mengembangkan sebuah bisnis model yang baru, itu yang menurut saya. Karena menurut saya yang dilakukan sama orang Indonesia, terutama di bidang teknologi, itu hampir rata-rata tuh replika dari teknologi yang udah ada di negara lain. Cuma dia mengulasnya dengan bentuk yang lain aja, tapi rata-rata udah ada. Ya kan sebenarnya kan kayak Amazon itu kan marketplace kan. Iya. Tokopedia bedanya apa sih sama Amazon? Iya. Sama aja kan. Cuma bedanya Masih rugi. mereknya merek kita gitu. Ya, betul. Dan volumenya pun kalah lah. Amazon tuh worldwide loh. Iya, worldwide. Tokopedia cuma paling di Indonesia. Ya paling gedenya di Jakarta. Iya, dan nggak banyak gitu, dan nggak banyak semua orang juga bisa pakai Tokopedia. Ya contoh lah kayak gitu. Ya itulah yang membedakan kita sama negara lain dari sisi startup teknologi gitu. Karena kalau di sini enggak, ya startup tuh yang paling masuk akal di Indonesia ya benar-benar bisnis real. Kontraktor tuh ya. Terus desain interior gitu-gitu lah ya. Terus habis itu F&B, itu kan bisnis real kan? Iya. Yang memang orang akan consume dan memang rasakan manfaatnya itu. Kalau teknologi kan nggak ada barangnya kan. Justru yang pakai siapa? Misalnya contoh lah, oke kita bikin apa nih AI, ya kita bikin AI. Indonesia doang nih marketnya nih. Coba berapa persen sih orang yang pakai AI? Nggak mungkin kan sampai kayak pelosok-pelosok tuh pakai AI. Saya nggak yakin ada yang pakai. Apalagi dengan harga kos yang kayak ChatGPT aja kan sebulan tuh bisa bayar berapa ratus sampai berapa juta kan. Iya. Siapa yang bisa beli dan konsumernya siapa? Kalau marketnya masih Indonesia gitu. Kalau marketnya worldwide kayak ChatGPT, ya mungkin dia make money. Karena kalau dihitung satu dunia itu kan miliaran orang ya. Ya mungkin anggaplah nggak usah banyak-banyak langganan sama dia. 10% dari miliaran orang itu aja udah berapa persen yang dia dapat? Maksudnya udah dapat berapa uang yang dia generate tiap bulan yang berbayar ya. Gitu. Ya prinsipnya begitu aja. Jadi nggak ada tuh kayak dari startup tuh di Indonesia tuh belum ada sejarahnya. Berarti bisnis yang kita bisa jalanin kayak komunitas, tapi itu kan yang gede. Iya. Yang mungkin yang bisa kita jangkau paling ya kayak yang sektor bisnis real ya, F&B. Iya. Ya, yang interior, ya pokoknya orang bisa menikmati langsung, dirasakan manfaatnya, dan memang itu bisa dibuat dalam skala yang UMKM. Yes. Karena kalau main udah tambang nggak mungkin UMKM. Ya. Sekali main ngeruk tambang aja berapa hektar dan investasinya berapa puluh miliar kan, atau ratusan miliar kan, nggak mungkin main di tambang. Tapi kalau misalnya kayak buka coffee shop satu kan masih possible gitu kan, atau buka jasa interior, jasa konsultan, itu kan yang masih bisa dibangun sama UMKM gitu, dan memang modalnya nggak terlalu besar, kurang lebih. Ya makanya balik lagi mesti percayanya, kalau saya sih prinsipnya saya sendiri percayanya ke yang masih profitable, bukan yang valuation. Karena kalau valuation tuh semuanya tuh ya mimpinya gede tapi duitnya nggak ada. Sama aja bohong. Iya, itu kan isinya kan sama kayak main saham. Oh iya benar juga ya. Itu konsepnya sama kayak main saham. Gua beli di harga 100, gua pom-pom nih, gua bakar duit nih ya, omset gede, gua jual lagi ke investor lain dong. Ini berarti kan zaman dulu tuh ada istilahnya pre-seed, seed A, seed B, ya kan? Round misalnya dia di seed A misalnya, oh udah nih udah 100.000 US dollar misalnya, dia goreng lagi dong duitnya, dia bakar lagi. Oke, kita mau round B, ya kan? Berarti kan sekian juta US dollar gitu kan? Udah cerita-cerita, wow ini karena gini, ya biasalah, bikin story lah ya. Nah, harapannya apa? Pada saat round B itu masuk, ada yang mau invest, investor yang lama keluar, ya mungkin sebagian gitu, parsial gitu. Misalnya dia udah punya 10%, dia mungkin keluar 5%. Exit kan 5%, dia invest waktu itu 100.000, harga valuasinya jadi 100 juta, dia apa udah nggak untung, dia jual 50% dari kepemilikan dia. Kan kayak gitu. Ya konsepnya sama ya? Sama kayak saham, itu sama kayak ngegoreng saham yang fundamentalnya nggak ada. Ya duitnya nggak ada, orang rugi. Misalnya itu lihat kalau Goto kan di IPO tuh kelihatan tuh ya. Itu kan akumulasi ruginya 65 triliun. Siapa yang bisa balikin 65 triliun coba? Makanya sekarang kacau dia. Ya makanya nggak ada cerita. Maksud saya gini, balik tetap ke fundamental bisnis yang realnya gitu. Nggak ada story kayak wah gila kalau misalnya bisnis startup tuh valuasi naik, nanti kita bisa dapat profit kalau misalnya dia udah gede gitu. Kalau kan kata orang kan scale up kan. Scale up itu misalnya oh kalau omset segini masih rugi nih, ya kan? Omsetnya masih segini. Tapi kalau omsetnya udah 10 kali lipat jadi untung nih.
kagak ada di startup kan. Kalau naik dari sini ke sini kan harus marketing cost-nya makin besar. Iya, betul. Mana ada ceritanya omset nggak, marketing sama nih marketing cost, tapi omsetnya 10 kali lipat, nggak ada yang cuma bisa gitu, cuma bisnis konvensional. Cuma bisnis-bisnis yang umum yang memang real ada dan dipakai orang dengan margin yang masuk akal. Kalau nggak akan bisa. Betul gitu. sih. Kayak bisnis Bapak ini ya. Harsa Loka nih, kopinya enak banget. Aduh. Berarti Bapak ini udah punya outlet berapa ya Pak di Sekarang berarti 5 outlet. 5 ya? Di mana aja Pak? Berarti ada di Menara Jam Sostek, terus ada di Green Lake City, di Citra 6, terus ada di Pejaten Village, sama terakhir yang di Sinar Mas Land yang di Tamrin ya. Berarti next bakal ekspansi terus ya tahun ini? Ya rencananya sih itu ya, mungkin challenge-nya kita adalah karena kita brand baru, biasanya kayak landlord tuh suka belum percaya lah ya. Yang dikasih kan maunya kan kopi yang udah terkenal, merek-merek dari luar negeri yang kayak mungkin udah tahu ya, kayak ada Moliti, ada Cagi, itu mah disuruh datang kalau bisa kan. Kalau kayak kita kan merek lokal kan ya perlu membuktikan dulu eksistensinya kita gitu. Mungkin kalau nanti udah certain outlet, mungkin udah outlet ke-10 mungkin mereka baru nyari kita lah, biasanya kayak gitu. Jadi kalau sekarang makanya biasa kita mainnya gerilya dari berbagai model kan. Di mall kita udah punya, di ruko residensial kita udah ada, sama di kantoran juga udah ada kan. Ya, misalnya kita ngembangin dari model yang udah ada, kita cari marketnya, berharap kita dalam tahun ini bisa mengcover satu Jakarta lah. Karena kan prinsipnya kan orang itu mau beli, misalnya kita ada promo nih, buy one get one segala macam, tapi kan orang itu akan beli kalau dekat rumahnya pasti kan, atau dekat tempat dia kerja kan. Ya makanya kita kan covernya perkantoran sama perumahan, supaya ya pas dia datang ke kantor dia ketemu kita, pas dia pulang ke rumah ketemu kita lagi gitu. Nice. betul. Jadi ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ini saya mau tanya dulu soal buat anak muda nih Pak. Memang Bapak percaya nggak sih bisnis tuh harus pakai modal atau nggak perlu pakai modal Pak? Tipikalnya ada 2 sih sebenarnya bisnis itu. Kalau bisnis yang pakai modal biasanya adalah bisnis yang bersifat visual, ada bentuknya. Contoh jual barang, harus pakai modal dong. Jual ini minuman F&B, visual kan kelihatan nih barangnya bisa dinikmatin kan. Artinya orang itu harus bangun outlet, harus bangun produk, nah itu semua itu pakai modal. Tapi kalau bisnis yang memang nggak perlu modal juga ada, tapi modalnya harus ada juga. Maksudnya bukan modal dalam bentuk uang, modal dalam bentuk ilmu. Contoh, desain interior butuh modal nggak? Enggak. Kan desain interior kan cuma ngegambar. Oh iya benar. Tapi orang itu bisa, tapi nggak semua orang bisa ngegambar. Yang bisa ngegambar kan adalah orang lulusan desain interior kan, biasanya kan. Soft skill ya Pak ya? Soft skill kan, yang which is dibutuhkan orang tapi untuk ngebangun atau mendekor rumahnya itu misalnya, atau bangunannya. Artinya nggak pakai modal dong. Ya modal, dia kerja pakai laptop satu sama di rumah juga bisa, selama ada kerjaannya. Terus bisnis konsultan, bermodal nggak? Nggak juga. Karena kan dia cuma perlu knowledge-nya untuk bisa meng-guidance company itu mau ke arah kemana. Apapun itu bentuk konsultannya ya. Misalnya mau konsultan pajak ya berarti ngerti perpajakan. Konsultan keuangan ya berarti ngerti soal cash flow. Konsultan ke hukum berarti ngerti soal hukum. Prinsipnya kan mereka bekerja dengan keahliannya. Sehingga modalnya hampir nggak ada. Modalnya apa sih? Laptop paling. Itu loh kurang lebih. Jadi modal bisnis itu kayak gitu. Jadi kalau memang kita merasa kita punya soft skill yang kuat dan dibutuhkan orang, ya jalan aja ke bisnis yang tanpa modal. Kalau emang nggak mau butuh effort itu. Tapi kalau misalnya emang kita soft skill hampir nggak ada, mungkin nggak ada yang memang menarik buat di orang, ya udah buatlah bisnis yang memang visualnya kelihatan dan menarik di orang, dan itu juga membuat dan dibutuhkan sama orang. Kayak gitu. Berarti nggak ada alasan orang nggak bisa bikin bisnis ya Pak ya? Nggak ada. Semua tergantung otaknya sendiri, kreativitas tergantung sendiri, kemauan, ya? tergantung kreativitas. Itu kan soalnya kan sekarang kan udah zamannya era digital ya. Informasi mau tahu nih di China lagi apa yang lagi viral, di negara mana yang lagi viral kan gampang. Tinggal di-ATM-in kan? Iya. Modifikasi. Bahkan kan tinggal gini aja. Ada ChatGPT kan, saya mau bisnis apa, ntar ChatGPT kasih opsi. Segampang itu iya kan, ChatGPT saya mau bisnis tapi nggak pakai modal. Udah, nanti dia juga tahu keluarin opsinya. Udah sampai segitunya di dunia sekarang, jadi kayak nggak ada alasan untuk kayak udah susah nih bisnis, susah nih cari usaha bikin bisnis baru, modalnya butuh gede. Menurut saya sih udah, itu menurut saya cuma reasoning aja. Karena udah terlalu open untuk informasi-informasi yang bisa didapat. Betul. Gitu.
Ini tapi kalau ngomongin soal bisnis kayaknya bakal 2 jam lagi kita Pak ya. Iya betul. Tapi mungkin ini kita satu pertanyaan terakhir, mungkin statement lah ya buat teman-teman di sini yang udah terbiasa investasi di saham, mungkin ada yang investasi di bisnis juga. Ada satu pesan nggak Pak buat para investor di saham, di bisnis real itu yang harus mereka pahami secara general itu apa? Misal dari pajaknya, misal dari regulasinya, misal dari apanya, mungkin Bapak bisa kasih satu pesan buat mereka Pak? Oke, jadi buat teman-teman yang memang mau berinvest dalam bentuk instrumen apapun, baik itu di bisnis, baik itu di instrumen keuangan seperti saham, kripto, atau apapun itu, yang pertama pasti tadi yang kita udah bahas itu adalah fundamental. Fundamental itu paling penting untuk sebelum kita masuk ke bisnis tersebut. Yang kita beli itu harus ada sesuatu yang memang kita tahu kalau kita beli ini tuh balik modalnya apa sih. Misalnya kita beli kripto yang paling saya bilang paling bawah dari sisi investasi. Kripto itu untuk diinvestasi itu tidak ada sebenarnya, tidak ada nilai. Emang kripto bagi dividen? Enggak juga. Cuma apa ngarepin capital gain kan? Capital gain kan juga dibentuk sama market. Market kan kalau nggak ada yang beli, marketnya tiba-tiba likuiditasnya habis kan kripto juga turun kan. Makanya banyak yang bermasalah. Itu berarti menurut saya itu adalah sesuatu yang fundamentalnya nggak ada. Kedua, bermain di saham fundamental, ya berarti kan ada pilihannya. Cuma tinggal kita mesti belajar kan. Fundamental seperti apa yang bagus, ya dong. Itu untuk ngesaring tuh company. Kan di saham Indonesia itu kurang lebih sekarang ada mungkin hampir 900 kali ya saham. Yes, 900-an sekarang. Ya. Semuanya nggak mungkin bagus tuh. Betul. Kita mesti filter mungkin top 100 dulu deh. Yang fundamentalnya bagus. Fundamental artinya yang tadi saya bilang, dividen dibagi tiap tahun, profitnya growing. Udah itu dulu aja. Dan itu bisa banyak tools yang dipakai kayak aplikasi yang untuk membantu untuk filter. Fundamental bagus, tinggal pilih gimana mengalokasikan uang kita ke investasi di saham. Karena kalau investasi saham saya tahu kenapa harus suka di investasi saham tuh karena dia nggak mau pusing operasionalnya. Yes. Ya kan. Kalau investasi di bisnis kan masih pusing ya operasional, masih kadang-kadang bikin operasional gimana. Kalau saham kan kita udah nggak bisa ikut-ikutan sama sekali saham bursa ya. Itu kurang lebih. Terus di bisnis sektor real ya kita juga sama harus tahu fundamental bisnis seperti yang sekarang kita mau invest tuh fundamentalnya seperti apa, market customernya siapa, kita masih bisa dapat barang vendornya ada yang supply ke kita apa enggak. Intinya kalau bisnis real itu kan sesuatu yang kita harus lihat tuh endingnya kita mau jual siapa, barang yang kita beli dari siapa. Kalau nggak ada barangnya mau jual apaan? Yes. Kalau nggak ada customer kita jual ke siapa? Itu prinsipnya kayak gitu deh dulu kan. Ada buyer, ada seller, udah gitu aja. Dan itu prinsip yang akan dibawa terus mau ke bisnis apapun. Itu dari sisi fundamental. Lalu dari sisi pesannya juga untuk berinvestasi itu mungkin ngerti yang tadi Jovan bilang tuh mengenai legalitas dan perpajakannya. Jadi kan mungkin banyak bisnis-bisnis yang kayak kelihatannya bagus, tapi ternyata itu ilegal. Apa? Judul. Iya, oke. Enggak. Jadi Jadi ada juga yang bisnis-bisnis yang memang tidak boleh diperbolehkan untuk dilakukan sebenarnya, tapi itu profitnya menggiurkan. Secara fundamental bagus, tapi itu sebenarnya ilegal. Tapi itu juga berarti mesti ngerti juga bahwa ada bisnis-bisnis yang memang tidak boleh dilakukan di negara Indonesia. Kedua, dari sisi perpajakan. Ada beberapa pajak-pajak yang memang tuh ternyata tuh bisnis-bisnis tertentu kriteria pajak penghasilan itu beda. Jadi misalnya kalau normal kan sebenarnya kalau pajak perusahaan normal tuh hitungnya dari untung dikali 22%. Itu yang normal tuh, itu pajak di Indonesia secara perusahaan. Tapi ada juga nih pajak yang sifatnya bukan itu dari profit. Misalnya kontraktor itu dihitungnya dari omset pajaknya. Ada yang kena 1,65% dari omset, ada yang kena ada yang kena 1,75% dari omset, ada yang kena 2,65% dari omset. Ya berarti kan itu bisa menjadi pertimbangan bisnis model seperti apa yang mau kita tentukan dari sisi legalitas sama dari sisi perpajakannya. Jadi kalau teman-teman mengerti kurang lebih fundamental dan masalah legalitas serta pajaknya itu adalah menjadi powernya teman-teman itu untuk bisa menentukan bisnis apa yang mau kita lakuin gitu. Oke. Tapi sepertinya agak ribet ya ngomongin soal pajak. Jadi kalau misalnya kalian ada bingung soal pajak, mending langsung hubungi nomor di bawah ini. Langsung ketemu sama Pak Dhani sendiri untuk bisa dikonsultasikan soal pajaknya. Jadi mungkin itu aja yang kita mau bahas, dan kita akan bahas lebih banyak soal bisnis, soal regulasi pemerintah dan sebagainya di next episode-nya ya.